Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman sebagai pengampu mata kuliah hadis pada pertemuan kali ini, teman-teman kelas 2A Prodi Manajemen Dakwah yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfia Diva, saya sendiri Faiza Lahu Nikmah, lalu Ahmad Mahrus Sidik, akan mempresentasikan materi hadis tentang mikot haji dan umroh. Untuk materi pertama yaitu saya sendiri. Mikot berarti batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan mikot baik dengan ibadah haji dan umroh. Mikot itu ada dua, mikot zamani atau waktu, yaitu waktu tertentu untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji. Yang kedua, mikot makani, berapa tempat untuk memulai ihram dan tidak boleh melalui tempat itu tanpa berihram. Tempatnya yaitu yang pertama Zulhalifah, yang kedua Al-Juhfan, yang ketiga Qarnul Manazil, yang keempat Yalamlam, yang kelima Zat Irqin atau Ad-Doribah. Waktu haji dan umroh. Umroh boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun, baik pada musim haji maupun pada waktu lainnya. Lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan, karena pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li ummi Sinani al-Ansariyati radhiyallahu anha, inna umrata fi ramadana taqdi hajjata ma'i. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari hajinya, beliau berkata kepada Ummu Sinan al-Ansariyah, sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dianjurkan untuk melakukan umrah pada musim haji, karena Nabi juga melakukannya. Barang siapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya dia berniat ihram sesudah bulan Syawal. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhuru ma'lumatu faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidalu fil hajj. Yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Maksud dari bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jika dia berniat ihram untuk haji sebelum bulan Syawal, maka hal itu tidak dianjurkan. Akan tetapi, hajinya tetap sah. Mikot makani untuk ihram.
Mikot makani ada 5, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis berikut, yaitu Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala waqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifati wa li ahli Samil Juhfata wa li ahli Najdin Qarnan manazili wali ahli yamani yalamlama fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja wal umrata faman kana dunahunna famu'alluhu min ahlihi wa kadhalika hatta ahlu makkata yuhilluna minha, yang artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al-Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut. Dan juga bagi yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut, bila datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk haji dan umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat tinggalnya, keluarga, dan begitulah ketentuannya, sehingga bagi penduduk Mekah, mereka memulainya bertalbiyah dari rumah mereka di Mekah. Hadis Bukhari dan Muslim. Penjelasannya yaitu jika seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah melalui jalan yang menuju ke salah satu dari 5 tempat tersebut, maka itu adalah mikotnya, baik dia termasuk orang yang mempunyai mikot di tempat itu maupun tidak. Dan barang siapa yang melalui jalan yang tidak menuju kepada salah satu mikot tersebut, maka jika dia melewati jalan yang mendekati salah satu mikot tersebut, dia bisa melakukan ihram dan mulai memasuki ibadah haji. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab, lihatlah yang sejajar dengan jalan yang kalian tempuh. Hadis riwayat Bukhari. Maka barang siapa yang umpamanya naik pesawat terbang, maka hendaknya berihram ketika pesawat tersebut melewati di atas salah satu mikot yang 5 tersebut atau lewat sejajar dengan salah satu mikot. Jika hal tersebut tidak bisa diketahui, maka sebagai bentuk kehati-hatian atau wirai, hendaknya dia melakukan ihram sebelum mikot tersebut, karena memang dibolehkan berihram sebelum melewati mikot jika memang dibutuhkan. Tetapi jika tidak ada kebutuhan, maka disunahkan untuk melakukan ihram di mikot tersebut, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian mikot penduduk Mekah dan yang rumahnya berada di dalam mikot. Barang siapa yang rumahnya lebih dekat dengan Mekah daripada mikot-mikot tersebut, maka hendaknya berihram dari rumahnya. Jika dia ingin melaksanakan ibadah haji padahal dia tinggal di Mekah, maka hendaknya dia berihram untuk haji dari Mekah. Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu hatta ahlu Makkah yu'illuna minha, sehingga bagi penduduk Mekah, mereka memulainya bertalbiyah dari rumah mereka di Mekah. Adapun orang yang ingin melaksanakan umroh, maka dia harus keluar ke perbatasan haram dan berihram di luar haram.
seperti al-Juranah atau at-Tan'im, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak melakukan umrah dan dia berada di Mekah untuk keluar menuju Tan'im. Pembahasan selanjutnya yaitu ihram dari Jeddah. Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji tidak boleh berihram dari Jeddah. Karena apa? Karena dia sudah melewati mikot-mikot yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka wajib baginya untuk berihram dari tempat-tempat tersebut atau yang sejajar dengannya. Permasalahannya bukan karena Jeddah termasuk tempat yang berada di dalam mikot atau di luar mikot, tetapi jika dia datang dari arah Sawakin, salah satu kota yang berada di Sudan, maka boleh baginya untuk berihram dari Jeddah. Karena dalam keadaan seperti ini, secara khusus dia melewati mikot-mikot tersebut dan tidak pula melewati tempat-tempat yang sejajar dengannya, maka ihram dari Jeddah menjadi sah. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum masuk Mekah tanpa berniat untuk melakukan ibadah haji. Barang siapa yang datang dari kota tempat tinggalnya untuk bekerja di Mekah atau yang dekat dengannya, sedangkan dia tidak berniat untuk melaksanakan ibadah haji, atau dia masih bimbang apakah mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian baru ada kepastian untuk melakukan ibadah haji setelah masuk Mekah, maka statusnya seperti status penduduk Mekah, yaitu dia hendaknya berihram untuk haji dari Mekah dan berihram untuk umroh dari luar Mekah. Adapun yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji sebelum sampai Mekah, maka dia harus kembali ke mikot untuk melakukan ihram haji. Jika tidak, maka wajib baginya untuk menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di haram. Barang siapa yang melewati mikot dengan berniat untuk melakukan ibadah haji tetapi belum melakukan ihram, maka dia wajib kembali ke mikot untuk melakukan ihram. Jika tidak kembali ke mikot, maka dia berihram dari tempatnya dan harus menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di haram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban ibadah haji, maka wajib baginya untuk membayar dam atau menyembelih hewan kurban. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di forum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.